Dia usianya berapa mas? 18 tahun ya. Tadi berdasarkan hasil anamnesis ya, berdasarkan hasil anamnesis atau tanya-tanya tadi, ini akan saya lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan di area daerah perut ya, pinggang dan juga daerah kelaminnya, karena ada kecurigaan ada masalah di daerah tersebut. Mungkin nanti sedikit tidak nyaman karena akan diminta untuk membuka pakaian ya, tapi saya coba buat seprofesional mungkin. Sekiranya apakah dibolehkan atau diperkenankan? Oke, kemudian saya melakukan cuci tangan ya, ya. Oke, di situ jika diperlukan menggunakan handscoon, pakai handscoon ya, boleh ya. Kalau misalkan memang berdarah-darah atau ada cairan-cairan gitu ya, itu bisa pakai handscoon. Tapi kalau nggak ada sih nggak perlu ya. Atau ada curigaan ada infeksi menular, nah itu kita boleh pakai handscoon ya. Terus habis itu menanyakan identitas pasien dan menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan serta meminta izin. Oke, tadi ya udah ya sekalian. Cuk, satu orang naik pasien. Ayo, Tadi sabar deh, sabar. Cak. Sabar. Iya deh, naik sana. Iya, sabar. Ayo, Sabir. Nanti kakinya di sini. Ah, aja lagi dulu. Benar. Ya, gini. Ya. Terus habis itu Infeksi tangan kanan dan kiri daerah palmar dan ujung jari. terus Edema dan putih atau tidak sama linsan ring. ya tadi ya dicek apakah dia ada pitting edem atau enggak. Nih inspeksi aja ya, pitting edem atau enggak ya. Pitting itu sebenarnya dia harus dipencet. Kalau dia nggak balik dia pitting ya, tenggelam pendelep gitu ya, itu namanya pitting. Bisa juga dia edema tapi non pitting, bisa aja ya, edemanya kayak edema bengkak itu dia non pitting ya. Kalau ada radang itu dia non pitting, tapi kalau pitting itu biasanya karena akumulasi cairan. Nah jadi dilihat dia ada Linsennials atau enggak ya, dilurusin pakai tangannya ya. Linsennials itu jarinya gimana? Putih. Yang putih yang mana? Yang proksimal. Yang di proksimal ya, yang proksimal dia lebih putih, yang distal itu dia lebih merah ya. Dilihat dia sini pada pasien tidak didapatkan adanya Linsennials dan juga tidak ada didapatkan pitting edem pada ekstremitas atas ya. Terus habis itu Infeksi kaki kanan dan kiri, atrofi atau tidak, hiperemis kering tidak berambut, edema atau tidak. ya oke, sama ya kaki ya. Dia. Dilihat apakah ada atrofi biasanya di atas juga sih ya, di tenar hipotenar nih ya. Ini tenar hipotenar, di sini dia ada atrofi biasanya ya. Bisa dilihat juga ada atrofi atau tidak. Di kaki juga di sini pitting edem malah kelihatan biasanya di pretibial ya, pitting edem kelihatan. Ini kan baru kelihatan aja ya. Baru lihat di sini tidak ada atrofi, tidak ada kulit kering, terus rambut tumbuh wajar, tidak ada pitting edem, tidak ada satu lagi hiperemis ya, atau merah ya, kemerahan tidak ada. Harusnya dibuka kos kakinya ya nanti ya. Ya, terus Palpasi arteri dorsalis pedis dibuka berarti dibuka. dan memberikan denyutan kanan dan kiri. Di mana dorsalis pedis? Coba dulunya ya. Di mana dorsalis pedis? Di sini kasih. Ya coba tidur aja. Iya di sini ya, benar ya. Bandingkan kanan dan Kiri. Kiri. kiri ya. Kalau di sini? Ini apa nih? Apa ya Sini kemarin? nih. Ini. Apa ya namanya kemarin? Bukan, itu ya sini. Iya, itu mah belakang lutut. Apa? Malleolus. posterior ya. Oh, tibialis. Posterior, dorsalis, Pedis. Membandingkan kanan dan kiri ya. Jadi dibandingkan ya kanan dan kiri. Kalau misalnya kedua jari boleh ya untuk melihat apakah sama atau tidak ya. Terus juga dinilai kekuatan ya. Siapa tahu ya satu melemah, satu cukup ya isinya ya. Oke, terus habis itu Pemeriksaan regio costovertebralis dilakukan dalam posisi baring terlentang atau duduk. Infeksi, perhatikan tanda radang hebat, trauma, luka lecet atau gores,
benjolan di regio costa vertebralis Hah? atau lateral abdomen yang ikut gerak nafas. Oke, harusnya dibuka, coba buka labnya, baju labnya, Yes, yes, labnya. Ya ini kan vertebra, ini costo, ini kan terakhir nih costa ini lihat. Kalau mau pegang nih, ini costa terakhir nih, ya. Ini adalah vertebrae, costo vertebrae. Jadi di daerah sini periksanya ya. Nih kalau di ini pegang terasa di costa ya. Nah ini di daerah sini, lihat apakah dia, dilihat dulu ya. Berarti daerah sini nih ya. Harus tahu dulu nih pegang. Ini coste, ini vertebrae, costa vertebrae, daerahnya sini. Sini kanan kiri ya, ginjal kanan kiri. Apa dinilai apakah Ada tanda radang hebat, trauma, benjolan di regio costa vertebralis atau lateral abdomen yang ikut gerak nafas. oke, standar ya, infeksi udah belajar ya sebelumnya ya, infeksi abdomen, infeksi paru ya. Jadi nilai apa dari kulitnya ya, kita lihat dari nilai kulitnya apakah dia ada hiperemis, ada luka terbuka atau tidak ya, kemudian ada massa atau tidak, kemudian bisa dinilai juga kalau di pinggang ini Trauma. iya tadi ya, luka terbuka atau enggak, atau memar ya. Pokoknya kulit tadi ya, kulit itu ada kemerahan, ada kebiruan, ada kekuningan, tergantung luka ya. Kalau memar ditonjok, dia dipukul atau kena sesuatu, dia warnanya akan berubah sesuai dengan harinya. Kuning itu biasanya udah lama, 10 hari, seminggu ya. Tapi kita harus lihat di sini ada memar atau tidak, terus ada kemerahan atau tidak, terus ada jejas ya, luka terbuka atau tidak, terus habis itu ada massa atau tidak, benjolan atau tidak ya. Kalau ada benjolan dinilai jumlahnya, ukurannya, bentuknya, terus habis itu nanti baru itu dulu ya, bentuk, jumlah, sama ukurannya ya berapa. Terus kalau tadi di lateralnya apakah ada massa, harus suruh tarik nafas pasiennya, tarik nafas Pak, buka, buang nafas ya, nanti dinilai apakah ada massa atau tidak. Kalau ada massa boleh suruh tarik nafas, apakah dia ikut bergerak saat bernafas atau tidak ya. Pada pasien ini tidak ada kelainan, tidak ada hiperemis, tidak ada jejas, tidak ada luka trauma, tidak ada massa pada area costo vertebra dan juga lateral abdomen kanan dan kiri ya, jangan lupa ya. Oke, habis itu inspeksi. Jadi ketok CPA minta pasien. Palpasi dulu yang bawahnya deh, yang nomor 7, nomornya diurutin deh, itu kayaknya kurang lengkap. Palpasi yang balot itu. Nah ini kan nomornya duluan ya, ini kan nomor 14. Oh iya. Minta pasien tidur terlentang, Oke. lakukan pemeriksaan secara manual. Oke Pak, boleh tidur lagi Pak. Ini kita saya checklist dulu ya. Itu kenapa duluan? Karena pasiennya sekalian duduk. Ya, pasiennya sekalian duduk, kita ketok. Kan kita saya checklist dulu aja ya. Oke, ini. Terus habis itu Dari depan coba aja. dibaca tangan Tangan kiri diletakkan pada pinggang bagian belakang, ya. dan tangan kanan pada dinding abdomen Ya. di ventralnya pada kedua sisi. Nah, tadi ya di areanya tadi kan kita udah tahu nih ya, areanya kita raba vertebra di bawahnya costo, coste, habis itu tangan kiri yang di bawah, tangan kanan yang di anterior ya. Terus habis itu dilakukan Tangan kanan digerakkan dan tangan kiri diam. Tangan pada pinggang bagian belakang, maka Ya. akan teraba benturannya di tangan lain. Ya. Disebut sebagai fenomena Balot balotan tenang. positif. Ya, Caranya jadi- sama lakukan untuk ginjal kiri. Ya, gini ya. Jadi diperiksa, ditekan apakah di tangan kanan itu di tangan kiri itu merasakan adanya benturan ya pada ya benturan. Kalau ada benturan berarti ginjalnya membesar ya, balot temang positif. Kalau yang kiri gini caranya ya. Berapa? Ya, sama ya. Oke. Ya. Dilakukan kanan kiri pada pasien tidak didapatkan adanya balot temang positif. Oke. Terus dari situ Auskultasi ginjal pasien dalam posisi sebelum itu Oh, iya, bimanual. tadi ke atas ya. Yang bimanual ada? Oh, itu. Udah itu ya? Iya. Oh ya, bimanual itu dengan dua. Coba sebelum balot temang apa sudah balot temang bimanual? Sebelum. Sebelum. Ini nggak ada ya? Oh, ini. Nah, itu dulu. Udah. Ya, tadi bimanual dulu ya. Jadi sebelum ini bimanual 2 jari ya. Kalau bimanual tadi dengan B itu 2 ya.
dengan dua-duanya tuh bergerak dulu, habis itu baru nih tekan, baru dipencet bawah. Ya, beda balon temang sama bimanual, oke? Sama ya, di sini juga ya tadi ya, nih ke kiri yang di bawah, sini di palpasi kira-kira ada massa, ada benjolan, ada kista atau enggak ya, habis itu baru ditekan ya, bimanual balon temang ya. Oke, habis itu baru tadi ya ketok CVA, boleh dulu Pak. Ya, jadi nanti sesuai aja langsung ya, ketok CVA langsung ya. Jadi kalau habis inspeksi langsung ketok CVA ya. Dia sakit Pak, Kayak gitu. coba ya. Sakit Pak, jadi jangan langsung ke ini ya. Coba ini agak mungkin ya. Ditahan sebelum. Jadi agak make ini ya, make tangan kita ya, tutupin, baru diketok. Oke, baru ketoknya jangan langsung ya. Coba dibaca. Tangan kiri pemeriksa diletakkan di punggung pada sudut costal vertebra kanan. Heeh. Dengan tangan kanan dilakukan ketukan di atas tangan kiri. Oke. Menanyakan kepada pasien apakah Iya katanya. gitu ya. Jadi tangan kiri kita di tadi ya, costo vertebra, terus ketuk. Sakit Pak? Sakit Pak? Enggak ya. Oke. Pada pasien tidak dapatkan adanya nyeri ketok CVA kanan dan kiri. Terus Auskultasi ginjal, pasien dalam posisi duduk menggunakan stetoskop, terdengar suara bising systolic breath. Bila ada stenosis atau aneurisma arteri renalis, pemeriksaan dilakukan pada kedua ginjal. oke ya. Pada auskultasi tidak dapatkan adanya berui pada ginjal kanan dan ginjal kiri pasien. Oke. Terus Pemeriksaan suprasifisis, infeksi, melihat jejas, luka, benjolan, palpasi, nyeri tekan dan massa, perkusi, memastikan kandung kemih penuh atau tidak. udah sih. Oke, ini ya area suprasifisis ya. Pertama inspeksi sama ya, semua sama inspeksi apakah dia ada hiperemis, kebiruan, jejas ya, bulging ya, bulging itu urinnya nggak bisa keluar ya. Kadang-kadang kemih di sini nggak bisa keluar karena ada sumbatan ya, batu atau ada BPH atau ada struktur, ada banyak ya. Dia ada bulging di sini ya, itu kita bisa nilai juga. Terus ada massa atau tidak bisa juga dinilai ya. Pokoknya sama, inspeksi di mana-mana sama ya, apa yang dinilai. Habis itu palpasi, Pak sakit Pak. Biasanya kalau bulging itu sakit banget deh, nggak bisa keluar kencingnya ya, sakit banget. Jadi kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak ya. Nyeri Pak, sakit, ada massa atau tidak ya. Kalau ada massa juga disebutkan jumlahnya, ukurannya, batasnya, nyeri tekan atau tidak, bisa digerakkan atau tidak ya. Konsistensinya juga kenyal, keras ya. Terus itu udah pattern kalau ada massa dimanapun ya di seluruh tubuh, jumlah, ukuran, bentuk, habis itu konsistensi, nyeri tekan, mobile, immobile itu minimal itu ya. Habis itu perkusi ya, apakah ada massa ya. Kalau massa dia jadinya tergantung isinya ya. Kalau perkusi itu kan dia kalau cairan dia redup ya, kalau kosong dia bisa jadi timpanin nanti isinya sih. Tapi kalau misalkan ada massa dia jadinya redup ya, walaupun udah terpasang kateter misalkan, tapi di perkusi dia masih redup, berarti ada sesuatu yang keras di bawahnya ya, bisa jadi massa, cairan udah keluar, udah lewat kateter gitu. Terus Pemeriksaan genitalia eksterna, infeksi, nyeri jejas, massa, tanda-tanda infeksi, darah, butterfly sign. Palpasi, massa, nyeri tekan, fluktuasi. ya, inspeksi dulu. Inspeksi ya, daerah genitalia. Jadi ada beberapa komponen ya, ada testis, ada penis ya. Penis ada corpus penis sama glans penis ya. Ada corona juga, tergantung kalau dia udah disunat atau belum ya. Kalau belum disunat ya, anak-anak gitu ya. Nah ini bisa diperhatikan ya, apakah dia ada bengkak balanitis ya, biasanya ada bengkak di perputiumnya ada, atau ada ya begitu sih bengkak. Terus habis itu yang diinspeksi secara umum tadi sama ya, ada hiperemis atau tidak, ada massa atau tidak ya, terus ada kebiruan atau enggak. Terus yang spesifik terhadap genital eksterna pertama adalah dari penis dulu ya. Misalkan dari penis ini, apakah dia tadi sebenarnya salah satu juga tuh, dia udah disunat belum, poin penting gitu ya, disunat belum ya, pasien udah disunat atau belum. Terus habis itu pertama dari sini ya, muara uretranya ya, muara uretranya
di tengah atau enggak, bisa di bawah, bisa di atas, hipospadi, epispadia, bisa ya. Jadi itu harus diperhatikan muara uretra di tengah. Habis itu lokasinya, habis lokasinya ada discharge nggak yang keluar, ada nanah, ada darah, atau ada kencing. Yang kencing darah sama darah netes beda ya. Kencing darah sama darah netes itu beda. Terus ada nanah atau tidak. Terus habis itu masuk ke glans penisnya. Di sini apakah dia ada luka-luka, biasanya sifilis, pasien sifilis banyak luka-lukanya di sini ya, di area glansnya. Terus habis itu baru di batang penisnya, di sini apakah dia ada tadi ya, teman-teman ini sih nggak ada spesifik ya, sama hiperemis, massa, seperti itu ya. Terus baru ke testis ya. Di testis ini dipastikan diinspeksi ini kalau kelihatan testisnya berapa ya. Ini kan skrotum ya, bedain antara skrotum sama testis ya. Ini kan kita daerahnya skrotum itu kulit-kulitnya gitu kan, dilapisi oleh skrotum, dalamnya itu ada si testisnya gitu ya. Jadi di area skrotumnya, kulit-kulit skrotumnya di sini apakah ada sama hiperemis, jejaz, massa. Terus habis itu apakah ada kebiruan atau kekuningan tadi ya, kalau ada memar gitu ya. Terus habis itu testisnya juga kalau bisa kelihatan ya jumlahnya berapa. Terus habis itu posisinya vertikal atau horizontal kalau bisa kelihatan ya. Terus habis itu ada juga varikokel ya, kalau misalkan ada kelihatan itu pembesaran pelebaran vena pada testis, area testis ya, ada varikokel atau enggak. Terus habis itu baru butterfly sign ya, lihat apakah ada area kebiruan di testis, penis sampai ke area perianal ya, daerah sebelum anus ya, perianal. Terus habis itu palpasi. Lihat massa, jadi tekan, fluktuasi, sign sign, cremaster reflex, angle sign. Ya, palpasi sekarang balik lagi ya, organnya ada dua, satu-satu ya. Penis dari ujung kita lihat ada nyeri tekan atau enggak. Kemudian ada ada juga pasien yang ini namanya priapismus, dia itu tegang terus warna sumbatan di sininya, di arterinya, jadi tegang terus. Nah itu harus di, siapa tahu bisa keras ya, bisa keras tegang terus ya, itu priapismus namanya ya. Nah terus habis itu ada nyeri atau tidak, ada massa atau tidak ya. Terus ada fluktuasi itu apa? Fluktuasi apa? Iya, cairan ya, biasanya nanah isinya. Dia ada benjolan, dia kalau di kita pencet tuh kayak membel-membel gitu. Nah itu fluktuasi, itu abses, biasanya harus diinsisi ya. Fluktuasi abses, ingat-ingat ya, fluktuasi abses. Nah habis itu baru di area testisnya ya, kita periksa. Tadi kan kita lihat nih jumlahnya ya, kita lihat apakah dia udah turun belum testisnya. Biasanya pada anak itu testisnya belum turun, undescended testis namanya. Testisnya cuma satu ya, ternyata pas kita palpasi testisnya cuma satu. Dia bisa undescended testis ya, atau testisnya nggak turun-turun, lama-lama bisa jadi kanker itu ntar. Jadi harus diperiksa benar testisnya ada dua. Habis itu apakah posisinya benar-benar vertikal atau horizontal. Yang normal adalah yang vertikal ya. Kalau dia horizontal berarti udah ada torsio testis, jadi kan dia digantung ya, menggantung dari apa nih, spermaticus ya, yang isinya ada vena, arteri sama yang buat sperma itu ya, dia terpuntir ya, torsio. Nah itu jadinya kan kelilit, jadinya tinggi kan, naik, jadinya horizontal. Harusnya dia vertikal. Kalau ada vertikal, ada horizontal, berarti dia kemungkinan ada torsio gitu ya. Dilihat itu. Terus kedua dilihat apakah tadi kalau besar ya ada cairan, ada hidrokel bisa ya kalau besar gini ya, cairan isinya. Nah itu dievaluasi pokoknya. Itu ya palpasi. Ada lagi? Angel, Oh, friend sign ya. Friend sign tadi, angel sign tadi ya, kita palpasi dia apakah dia horizontal atau vertikal. Friend sign itu kita angkat ya, testisnya kita angkat. Kalau dia sakit ya, kalau dia sakit, makin sakit itu berarti hasilnya negatif. Berarti negatif itu torsio. Kalau misalkan kita angkat dia membaik, berarti hasilnya positif. Berarti dia mengalami epididymitis ya. Kalau diangkat dia sama aja, torsio. orchitis ya, Oh, beda. mengalami orchitis ya. Terus
Habis itu apa lagi? Udah selesai. Periksa di sini kalau misalkan dia digores, ditorehkan dia naik testisnya yang ipsilateral ya. Ipsilateral itu searah ya. Jadi kalau misalnya ditarik bukan yang ini yang naik tapi yang ini ya sama ya. Ipsilateralnya naik berarti dia termasuknya masih positif ya. Kalau negatif pada torsio ya. Kalau torsio dia negatif ya. Torsio testis dia ditorehkan gini, ininya nggak naik testisnya ya. Tapi yang ada harus orang lain, jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri udah biasa, mesti udah tahu akan dilakukan itu, jadi refleksnya nggak akan muncul ya. Namanya refleks itu pasti dilakukan oleh orang lain. Refleks kremaster. Habis itu apa lagi? Transiluminasi. Transiluminasi ya. Transiluminasi ini khusus buat hidrokel ya. Jadi kita center di testisnya dari bawah untuk melihat apakah ada pendar ya. Pendar kalau misalkan dia isi cairan pasti dia akan merah ya, tergantung warna senternya ya. Dia akan mengisi ya, cahaya kan mengisi cairannya gitu ya, kelihatan jelas. Di gambar kan ada ya, di gambar kan ada. Oke, sudah. Habis itu cerita tentang mengucap hamdalah dan terima kasih, melakukan pemeriksaan dengan cara yang sistematik dan negatif, melaporkan dan menuliskan hasil pemeriksaan ke rekan medis. Biasanya kalau masang pakai periksa penis sama testis pakai handskun sih ya, boleh pakai handskun nanti ya. Ya, Bapak, hasil pemeriksaannya sudah selesai ya. Pada pemeriksaan ini tidak didapatkan adanya kelainan baik itu di area pinggang depan, pinggang belakang, kemudian di area perut bawah ya Pak, dan juga di area penis maupun skrotumnya Bapak tidak ada kelainan, tidak ada massa, tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna, tidak ada discharge yang keluar ya, nanah ataupun darah, semua dalam batas normal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak ada ya. Kalau begitu kita lanjut ke pemeriksaan. Agak mengangkat pakaian gitu Pak, mungkin nanti akan kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia Pak? Berkenan. Baik, jika Bapak berkenan, Bapak bisa duduk di bed terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan 6 langkah dulu. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada tangan pasien. Baik Pak, bisa diperlihatkan tangannya ada telapak dan juga oke. Untuk pada pasien tidak terdapat edema dan juga Lindsay nails pada tangan pasien. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi ekstremitas bawah. Baik Pak, bisa tiduran, bisa berbaring di bed. Izin ya Pak, saya akan mengangkat celana Bapak. Pada inspeksi kaki kanan dan kiri dilihat dari pasien, pada kaki pasien tidak terlihat atrofi dan juga tidak hiperemis, tidak kering dan berambut dan tidak ada edema. Lalu selanjutnya saya akan palpasi di daerah pretibial. Di pretibial tidak ada edema pitting. Lalu saya akan palpasi di arteri dorsalis pedis dan membandingkan kanan dan kiri, baik untuk tekanannya kuat, tidak ada yang lemah, dua-duanya dan sama pada keduanya. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada regio costovertebralis. Baik Pak, bisa duduk terlebih dahulu Pak. Pada posisi pemeriksaan pada posisi terlentang atau duduk. Baik, izin apa saya akan mengangkat baju Bapak. Yang pertama, inspeksi dilihat pada regio costovertebralis. Inspeksi pada regio costovertebralis, tidak ada tanda radang hebat, trauma ataupun benjolan di regio costovertebralis. Baik Pak, bisa tarik nafas dan tidak ada Kalau ada massa aja ya. kalau ada masa aja. Kalau ada massa baru massanya pasiennya disuruh tarik nafas. Kalau nggak ada sih kalau Berarti dinarasain aja dong. apa? Dinarasain kayak dia Iya. terdapat masa di Iya, pasien terdapat disuruh massa, ya. tarik nafas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi, yaitu nyeri kotak PA.
Baik Pak, nanti saya akan mengetuk bagian belakang Bapak. Mungkin nanti akan terasa kurang nyaman ya Pak. Baik, kotak di bagian fossa vertebralis. Sakit. Apakah ada nyeri Pak? Apakah ada nyeri Pak? Jangan dikit ya. Nah, Tidak ada nyeri ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bawah teman yaitu palpasi. Baik Pak, bisa ini boleh berbaring Pak. Pada pemeriksaan bawah teman baik, saya akan mengangkat bajunya Pak. Saya akan tangan kiri berada di posterior dan tangan di anterior dan akan dilakukan manual lebih dahulu untuk mengecek. Apakah ada nyeri Pak? Apakah ada nyeri Pak? tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan bawah teman yaitu anterior digerakkan. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Apakah ada nyeri Pak? Bukan. Benturan gak sih? Oh benturan. Merasa benturan atau enggak? Baik, ditekan pada anterior dan tidak ada benturan pada tangan yang satunya. Lalu dilakukan pada sisanya, tidak ada benturan pada tangan yang di posterior. Lalu selanjutnya akan melakukan auskultasi ginjal. Duduk lagi. Kan di belakang. Auskultasi ginjal pada di belakang di kosto vertebral juga. Iya. Pada auskultasi tidak terdapat suara berisik pada pasien. Lalu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan suprasentesis. Udah. Udah. Enggak. Halanya gede. Pada pemeriksaan suprasentesis pertama adalah inspeksi, pada pasien tidak terdapat jejas luka ataupun benjolan. Lalu untuk palpasi, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada nyeri tekan, massa ataupun benjolan. Lalu untuk perkusi, untuk memastikan apakah ada cairan. Baik, pada pasien yaitu timpani yang berarti tidak ada cairan atau massa. Lalu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, akan memakai Hepscoon dan saya akan memakai Hepscoon. Untuk inspeksi pada penis dan juga testis atau skrotum tidak ada jejas, massa, tanda-tanda infeksi, darah, dan butterflies. Udah pusing. Oh, kemudian tidak ada kemudian. Tidak ada butterfly sign, yaitu seperti kebiruan. Lalu selanjutnya akan dilakukan palpasi pada skrotum atau penis ya? Penis dulu. Dua-duanya tapi penis dulu. Pada daerah penis Yang pertama ini dulu. Apakah ada masa nyeri, fluktuasi, terus baru ke angel sign. pada palpasi apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Baik, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa ataupun fluktuasi atau abses. Lalu selanjutnya akan dilakukan angel sign, yaitu angel sign itu dilihat doang kan berarti. Angel sign pada testis pada posisi normal yaitu vertikal. Lalu selanjutnya friend sign akan Enggak apa-apa dipegang juga. Kan lagi palpasi kan? Oh iya. pada angel sign posisi Penis. posisi testis di vertikal itu normal. Lalu untuk friend sign itu saat diangkat skrotum diangkat. Lalu jika pada pasien Diangkat aja dia. diangkat. Iya, kakak ini praktek ya. Lalu jika sakit terdapat torsio, jika diangkat masih sakit
jika diangkat lebih sakit, lebih nyeri itu torsio. Lalu jika diangkat sama saja orsitis. Orsitis. Kalau diangkat makin ringan baru positif. Jika diangkat makin ringan maka Positif. yaitu epididimitis. Lalu selanjutnya refleks otot kremaster, dirangsang otot kremaster dan positif jika testis naik. Jika testisnya nggak naik, Oh itu nggak naik. normalnya dia harusnya naik. Tapi kalau dia nggak naik, Oh iya maksudnya normalnya iya maksudnya positif itu normal kan? Negatif. Oh iya. iya. Ini normal positif. Oh iya. Berarti positifnya kalau dia naik. Iya. Oh. Testis akan naik itu normal, jika negatif itu pada tahap 2. Lalu selanjutnya pemeriksaan transiluminasi akan dipancarkan sinar di daerah skrotum untuk melihat apakah ada cairan ganti di sekitar testis. Pada pasien negatif yaitu tidak ada, jika terdapat maka jika positif menandakan hidrokel. Baik Pak, sudah selesai pemeriksaannya, izin saya cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah Pak, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan Pak? Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Setelah ini saya akan menulis di rekam medik, dan jika ada akan dilakukan pemeriksaan penunjang jika perlu. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.